Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alan Alexander Besi dengan NIM 200302070. Salah satu mahasiswa Universitas Nusa Dana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, semester 1 kelas C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-12 dengan judul Perspektif in Sosiologi, karya Isi Koff, W.W. Sherrock, dan D.W. Francis. Berikut adalah videonya. Seperti biasa, pertama-tama kita masuk ke ciri umum buku. Judul buku yaitu Perspektif in Sosiologi, penulis Isi Koff, W.W. Sherrock, dan D.W. Francis. Penerbit yaitu Routledge dan tahun terbit tahun 2006. ISBN buku ini adalah 0415-30111-4 dan ketebalan buku yaitu 390 halaman. Buku Perspektif in Sosiologi merupakan buku yang disusun oleh 3 ahli sosiologi yaitu Isi Koff, W.W. Sherrock, dan D.W. Francis. Isi Koff sebelumnya adalah kepala Departemen Studi Pendidikan di Sekolah Pendidikan Didsbury, Politeknik Manchester. W.W. Sherrock adalah profesor sosiologi di Universitas Manchester dan D.W. Francis adalah dosen senior sosiologi di Manchester Metropolitan University. Buku yang dibahas kali ini merupakan edisi buku ke-5 yang dimana edisi pertamanya diterbitkan pertama kali pada tahun 1979, edisi keduanya pada tahun 1983, edisi ketiga pada tahun 1990, dan edisi keempat pada tahun 1998. Semuanya dengan judul yang sama. Edisi kelima ini sendiri diterbitkan pada tahun 2006 dan diterbitkan oleh Routledge dengan ketebalan 390 halaman. Tentunya edisi kelima ini merupakan edisi yang lebih baik daripada edisi-edisi sebelumnya yang sudah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, penelitian-penelitian terbaru, dan disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masyarakat yang terkini. Sejak edisi pertamanya pada tahun 1979, buku Perspektif in Sosiologi telah memberikan pengenalan yang jelas dan meyakinkan tentang komplikasi teori sosiologis dari generasi ke generasi. Edisi kelima ini telah direvisi seluruhnya, 1 bab ditulis ulang seluruhnya dan 2 bab baru ditambahkan. Sambil mempertahankan penekanan dan kekayaan informasi tentang tokoh-tokoh pendiri sosiologi, karena mereka menginformasikan sebagian besar karya selanjutnya dalam teori sosiologis, edisi kelima ini mencakup banyak materi baru tentang teori sosial kontemporer dengan referensi khusus pada upayanya untuk mengatasi masalah dan isu terkini di bidang tersebut seperti gender, seksualitas, dan etnis dalam konteks postkolonial. Ini mempertahankan pemeriksaan tantangan sosiologi yang dibutuhkan oleh kebangkitan poststrukturalisme dengan mempertanyakan keseluruhan proyek pencerahan. Melalui buku ini, ketiga penulis terus mempertahankan informasi tentang para pemikir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang merelevansinya dengan pemikiran sosial modern baru sekarang diakui, misalnya Nietzsche, Saussure, dan Freud. Dan untuk menarik hubungan antara pemikir poststrukturalis seperti Foucault dan Derrida dan para pendiri-pendiri lainnya. Dalam edisi kelima ini, Isi Koff, W.W. Sherrock, dan D.W. Francis menambahkan beberapa fitur baru yang dapat membantu para pembaca dan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Antara lain yang pertama, teks yang direvisi secara menyeluruh termaksud perhatian khusus pada tautan dan referensi silang pada setiap bab-bab. Yang kedua, bab baru yang mengulas kebangkitan sosiologi Inggris dengan referensi khusus pada konteks politik dan perubahan peran kelas dalam pemikiran sosiologis. Yang ketiga, bab baru yang menjelaskan upaya para ahli teori sosiologis untuk menjelaskan keprihatinan masalah dan isu terkini di bidang gender, homoseksualitas, dan etnis dalam konteks dunia pasca kolonial, dan untuk menunjukkan kesamaan dalam pendekatan ini. Dan yang terakhir, bab yang sepenuhnya ditulis ulang tentang pembuatan sintetis Bourdieu, Habermas, dan Giddens, dan upaya mereka untuk menghasilkan konsensus dari teori yang tampaknya bertentangan dari pendahulunya, yaitu Max Weber dan Durkheim. Menurut Isi Koff, W.W. Sherrock, dan D.W. Francis, sejak mereka menulis edisi pertama dari buku Perspektif in Sosiologi ini, pada tahun 1979 telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya.
Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk untuk menyebutkan beberapa linguistik, psikologis, sejarah, media, studi, sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologis. Substitusi istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang hal-hal yang dalam kaitannya dengan sifat sosial mereka sekarang berlangsung di bidang disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin menjadi perspektif in social theory, karena tentu saja beberapa dari karya terbaru yang akan diulas dikerjakan oleh para filsuf dan para sosiolog. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini yang sudah ada sejak edisi pertama terbit. Sebelumnya hanya marginal, sekarang telah meningkat ke status yang dominan dan memiliki pengaruh internasional dan interdisipliner yang sangat besar. Untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang kecenderungan ini dan beberapa pemahaman tentang alasan filosofis dan teoritis untuk signifikasinya, ketiga penulis harus menyusun ulang seluruh bentuk buku di edisi sebelumnya. Kata perspektif yang dijelaskan dalam 3 edisi pertama tidak hilang sama sekali dan dari adegan sosiologis atau bahkan intelektual yang lebih luas. Tetapi pentingnya perspektif dalam mendefinisikan masalah di garis depan debat kontemporer telah banyak berkurang. Bahkan sampai sekarang tetap ada dan dalam edisi kelima ini penulis masih tetap menggunakan perspektif-perspektif seperti pada edisi sebelumnya dan bahkan memperbaharuinya. Dalam edisi keempat, para penulis menjelaskan bahwa keadaan dan perkembangan sosial saat ini sudah berbeda dan akibatnya cara penyajian bukunya pun harus sangat berubah. Kebutuhan saat itu dan sekarang adalah untuk memberikan posisi yang lebih besar, terutama teori kritis, strukturalisme, dan poststrukturalisme, yang meskipun disebutkan namun secara komparatif terpinggirkan dalam 3 edisi sebelumnya. Menurut SCKF, W.W. Sharrock dan D.W. Francis, jelas bahwa kisah yang harus diceritakan dapat diceritakan secara kronologis, secara luas. Ini adalah perbedaan signifikan lainnya antara edisi keempat serta edisi kelima dari edisi-edisi sebelumnya, di mana SCKF, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis menafsirkan gagasan tentang perspektif sosiologis dengan cara tak lekang oleh waktu. Tentu saja hubungan kronologis antara ide dan pendekatan yang akan dibahas sekarang ini rumit dan beraneka segi. Namun demikian pada dasarnya benar untuk mengatakan bahwa pergeseran dalam pemikiran teoritis dan dalam sosiologi selama 30 tahun terakhir ini telah mengikuti pola yang pasti meskipun longgar. Karenanya buku ini dibagi menjadi 5 bagian. Di bagian pertama, ketika penulis memeriksa ahli teori klasik abad ke-19, Marx, Weber, dan Durkheim. Bagian kedua mengambil cerita di awal abad ke-20 dan membawanya ke perspektif yang menjadi berpengaruh dalam sosiologi Anglo-Amerika selama tahun 1950-an dan 1960-an. Pada bagian ketiga, SCKF dan W. Sharrock serta D.W. Francis mempertimbangkan pemikiran yang mengilhami binat baru dalam teori sosial Eropa yang berasal dari awal 1940-an tetapi memiliki efek utama pertama pada sosiologi Anglo-Amerika pada tahun 1960-an. Dan bagian keempat membahas pergerakan terbaru dalam teori Eropa dan beberapa reaksi yang menentangnya. Secara khusus SCKF, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis melihat para ahli teori yang mencoba untuk menyatukan teori dan pendekatan yang tampaknya sangat berbeda, seperti Bourdieu, Giddens, dan Habermas, yang mereka juluki The Synthesizer. Pada bagian ke-5, ketika penulis berhenti sejenak dan mengamati meninjau perlakuan mereka terhadap teori sosiologis dan para teorinya dalam konteks sejarah dan politik, dengan referensi khusus pada kebangkitan dan perluasan sosiologi Inggris yang pesat. Akhirnya di bab ke-15 mereka melakukan pemeriksaan akhir terhadap teori sosial dengan membahas bagaimana ia mengatasi 3 bidang minat abadi dan bahkan yang berkembang dalam masyarakat modern seperti gender, seksualitas, dan etnis. Dalam bab pertama, penulis secara singkat membuat sketsa kekuatan sejarah dan intelektual utama yang membuat perubahan besar dalam sosiologi dan dalam banyak disiplin akademis lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa buku ini disusun dalam bentuk cerita
Jadi dalam istilah intelektual, apa arti perubahan ini bagi sosiologi dapat diringkas dengan sangat kasar. Jadi kita telah berpindah dari mempelajari objek ke mata pelajaran, sistem bahasa. Versi sejarah sosiologi ini adalah rekonstruksi di pihak penulis. Tidak perlu dikatakan lagi itu adalah sebuah cerita, tetapi kemudian kearifan kontemporer menekankan bahwa semuanya pada akhirnya hanyalah cerita. Dalam 3 edisi pertama, SCKF, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis menggunakan gagasan tentang perspektif sosiologi sebagai cara menyajikan metode yang berbeda dan kurang lebih tumpang tindih dalam mempelajari masyarakat. Dalam melakukan itu, mereka menyarankan agar seseorang mengejar salah satu dari mereka sebagai masalah pilihan. Preferensi adalah soal selera, yaitu keyakinan tentang perspektif apapun yang tampaknya paling berhasil sebagian besar akan bergantung pada kecenderungan, latar belakang, dan minat seseorang. Dalam edisi ketiga, otonomi relatif ini, dari setiap perspektif sangat ditantang oleh presentasi ide-ide kunci dari sebagian besar strukturis, ahli teori kritis, dan post-struktualis yang muncul lebih lengkap dalam edisi keempat, yaitu Levi, Strauss, Lucas, Gramsci, School, Frankfurt, Habermas, Foucault, dan Derrida. Selain itu, dalam edisi ketiga, Freud dan Nietzsche bergabung dengan Marx di bawah julukan Emput Kecurigaan, yaitu para pemikir mani yang menarik perhatian pada syarat tindakan kita dikendalikan oleh kekuatan yang tidak kita sadari. Dalam edisi ketiga, SCKF, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis bahkan merujuk pada proyek pencerahan, yaitu kepercayaan pada abad ke-18 pada kekuatan nalar, dan mencatat bagaimana para pemikir ini menyerang gagasan bahwa nalar pada akhirnya dapat menyelesaikan semua masalah sosial dan menghasilkan masyarakat yang adil dan bebas. Edisi keempat jelas mengubah semua itu. SCKF, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis kemudian menjadikan proyek pencerahan sebagai tema pemersatu. Mereka menunjukkan bagaimana mazhab Frankfurt dan mengikis proyek tersebut dan bagaimana kaum strukturalis mengklaim menghancurkannya. Lebih jauh, ketika kita pernah berbicara tentang gagasan perspektif sebagai diserang melakukan keadilan terhadap perkembangan dalam teori sosialis, berarti bahwa ide itu ditinggalkan, terpisah, yaitu dari berlutut kita sendiri ke sejarah yang kita gunakan dan terus gunakan. Mereka sebagai penerus dalam judul buku kita. Berat dan volume karya kritis dalam teori sosial secara efektif mendekonstruksi perspektif itu sendiri. Sejak edisi keempat, Max Weber dan Durkheim tidak lagi tersembunyi di bawah label komprehensif, strukturalisme, konsensus, dan konflik, karena mereka telah dibaca ulang, diciptakan kembali dalam idiom kontemporer, dan dikanibalkan oleh para pemikir dengan cara membutuhkan eksposisi yang lebih eksplisit dan lebih komprehensif dari berbagai pekerjaan mereka. Dengan pekerjaan pondasi awal ini selesai, mereka dapat lebih aman menyerah pada tekanan masalah presentasi yang mengharuskan mereka untuk mempertahankan label umumnya, misalnya interaksi simbolik, strukturalisme, post-strukturalisme, dan sebagainya. Tetapi untuk beberapa waktu, label semacam itu menjadi lebih longgar sehingga mereka lebih menekankan pada jangkauan dan variasi pemikiran yang mereka pegang dan kenyamanan daripada keakuratan tabel. Misalnya, Barthes muncul di bawah dua judul ini, strukturalisme dan post-strukturalisme. Sementara Foucault tidak hanya memiliki keseluruhan bab untuk dirinya sendiri, tetapi juga disajikan sebagai memegang pandangan yang berbeda, terkadang berlawanan pada periode yang berbeda, dan terkadang pada saat yang sama. Seperti serta muncul sebagai contoh strukturalisme dan post-strukturalisme. Dalam edisi kelima ini, SCKF, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis memperluas cakrawala dengan memberikan survei sejarah dan kritik terhadap perkembangan teori sosial di Inggris dan Amerika Serikat, dan juga memasukkan analisis penerapan teori sosial pada bidang subjek, isu, dan masalah yang telah menyerap energi dalam jumlah besar di bidang gender, seksualitas, dan etnis. Sekian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih telah menonton video ini.